Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku tuh seneng banget karena aku ngevlog lagi. Nggak ngerti aku ngevlog lagi karena sekian lamanya, karena sekolah online jadi banyak tugas, jadi kayak males ngevlog gitu. Tapi kenapa aku pengen ngevlog lagi? Karena aku tuh lihat semua komentar dari video aku yang ini itu banyak kali boy yang lihat tuh sampai 2,9 ribu lebih. Ini terakhir aku lihat ya. Jadi itu tuh cerita aku dari novel dari jendela SMP, dan banyak banget yang komentar, "Kak lanjut dong kak dapat ceritanya dari mana?" Sampai ada juga yang bilang, "Kamu kayak orang Malaysia, kamu kayak orang Melayu." Ini apaan sih? Gue orang Jawa boy, gue orang Jawa. Jadi karena aku tuh udah seneng banget sama kalian, ada senengnya juga ada enggaknya, karena kalian tuh nonton sampai ribuan. Kenapa kalian nggak nge-subscribe gitu guys? Please kalian setelah ini nonton video ini, kalian subscribe. Yang mau cerita ini lanjut, kalian jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, aku nggak mau nerusin cerita ini. Berarti kita nggak kawan kalau kalian nggak subscribe. Subscribe dulu sekarang. Oke, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Stay tune terus, cekidot. Jadi guys, aku tuh mau cerita yang garis besarnya aja dari cerita itu, dimana aku tuh udah lewat banget banyak kan, sampai yang saat ini episodenya Wulan itu udah buta. Jadi aku belum sampai situ cerita, jadi aku garis besarnya aja. Nah, aku mau cerita yang tentang Wulan itu gerusak-gerusuknya itu hamil. Di cerita itu tuh kan Wulan itu hamil gara-gara mereka tuh berteduh di suatu rumah kosong, dan akhirnya itu baru keciduk kemarin ya, yang film itu gara-gara si Joko nggak sengaja meluk Wulan karena mau namati Wulan mau kepleset katanya kan. Nah, menurut novel yang aku baca, si Joko ini emang kayak gitu tingkah lakunya, suka sama Wulan ya kan. Udahlah kan. Jadi di cerita itu mereka itu bukan hamil, maksudnya tuh ceritanya nggak kayak gitu. Jadi orang itu tuh ceritanya pulang sekolah naik bajai. Nah, si Wulan itu mau naik bajai kan, jadi si Joko mau anteri lah. Datang si Wulan, "Nggak usah Joko, nggak usah kau anteri aku," katanya kan. "Udah nggak apa-apa, Joko mau ikut nganteri Wulan sampai rumah," katanya kan. Apa kita naik angkot aja, katanya. Si Wulan nggak mau, naik bajai aja, enak, lama sampainya, kata dia kayak gitu kan. Nggak ngerti juga sih ya kan. Habis itu udahlah, naik orang itu berdua di situ kan. dah apa itu tadi, pegangan tangan orang itu boy. Jadi itu awal mula mereka dibilang gerusak-gerusuk hamil itu dari novelnya. Nah, kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Jadi ada guru yang nama Bu Sunarti itu, dia tuh guru IPA kalau nggak salah, guru IPA. Tuh kan, jadi dia itu kayak di pelajaran tuh menjelaskan tentang organ-organ kelamin kita gitu loh. Nah, jadi ibu itu tuh mengajarkan tentang fase hamil atau fase haid gitu kan. Jadi Pak Prapto ini bilang sama Bu Sunarti nih, "Bu, kenapa ibu itu mengajarkan seperti itu? Tidak seharusnya anak SMP 15 tahun diajarkan seperti itu. Mereka juga akan tahu nanti sendirinya melalui buku atau internet," katanya kayak gitu kan. Nah, jadi datang Bu Sunarti ini jawab, "Pak, saya juga menceritakan itu tidak di luar dari keterbatasan itu gitu loh. Maksudnya nggak melenceng kemana-mana gitu kan. Ya memang seadanya aja gitu, nggak melanggar peraturan yang lain gitu." Jadinya guru-guru juga kaget dong ya melihat situasi Joko dan Wulan ini katanya berkabar seperti itu. Jadi mereka nih kayak berprestasi, kok kayak gitu? Ini
gara-gara gurunya ini gitu. Nah kalau di cerita itu kan mama si Ulan yang ceritakan sama si Ulan. Kalau ini enggak, gurunya yang menceritakan. Maksudnya tuh ngerti lah kita kayak mana kan kalau guru mengajar itu ya emang ada pelajaran kayak gitu. Kelas 9 ini emang ada pelajaran kayak gitu. Tapi gara-gara itu tadi lah orang ini salah paham, dan si Ulan sama Joko ini masih polos sekali loh, Wak. Polos sekali boy, kan polos sekali. Saking polosnya itu mereka menyimpulkan bahwa si Ulan ini hamil gitu kan, padahal enggak. Jadi guys, dari kejadian si Ulan sama si Joko ini kan, Ibu Narti ini kesian kalau dia loh dihakimi, padahal ibu itu mengajar kayak gitu nggak melanggar ya dari asusila yang berlaku kan. Nah udahnya ibu itu kan mengajar di penjas sama biologi itu kan, jadi ibu itu kalau di penjas itu ya cuma nerangkan aja, nggak ada praktek-praktek kan. Jadi ibu itu lebih ke biologi gitu loh. Jadi ibu itu tuh dimarahi, jadi itu ibu itu gerem aku nih, disuruh ke penjas aja gitu loh. Ibu ini nggak sanggup lah ya kan, udah tahu pun dianya bisanya di biologi, suruh ke penjas. Kalau di penjas tuh dia cuma nerangkan gitu aja loh ya kan. Jadinya Ibu Narti ini memilih mengundurkan diri daripada dia disuruh ke penjas, karena emang bukan keahlian dia di situ gitu loh. Ya namanya guru perempuan disuruh ke penjas itu tuh jarang-jarang. Kayak mana lah woi, kayak mana pendapat kalian ha? Kalau aku sih wajar aja sih, dia tuh ngajarnya itu ya cuman ngasih keterangan aja gitu, dan paling kalau misalnya praktek gitu paling nyuruh yang laki-laki gitu kan. Jadi hakim semua orang ini nggak boleh kayak gitulah kan, bukan ajaran ibu itu juga yang salah, tapi penangkapan dari siswanya yang salah kan. Kesian kali Bu Sunarti ini. Oke guys, jadi setelah Bu Sunarti mengundurkan diri, beberapa hari berikutnya ada pertandingan sepak bola kesebelasan gitu kan. Jadi itu di situ Ulan itu entah kenapa dia tuh ikut juga loh. Dia ikut, hebat kali Ulan ini kan. Ikut dia sama laki-laki main bola. Aku sih enggak. Main poli aja gak bisa. Jadi guys, jadi tuh kan ikut si Ulan, semangat kali lah, apalagi si Joko, semangat. Nah ternyata pertandingan mereka itu masuk final loh, dan lawan finalnya itu adalah sekolahnya si Gino. Kan udah aku bilang di video sebelumnya itu si Gino itu udah keluar dari sekolah itu kan, dan dia pindah ke sekolah lain. Dan ternyata si Joko ini finalnya yaitu dapet sih sekolahnya si Gino. Datang si Gino, kesebelasan anak Jabih katanya. Ya kita ngelawan kesebelasan anak Jabih katanya kayak gitu woy. Datang kawannya si Joko nih kan. Sebenarnya kawan Joko tuh ada 3 guys. Kalau di cerita itu kan di Joko, si Roni sama Indro. Tapi kalau misalnya di cerita novel itu Joko, Roni, ndak ada Roni. Joko, Indro, Baruno sama Adi. Nah itu 4. Joko, Indro, Baruno, sama Adi. Jadi yang main di situ si Adi itu sih. Jadi si Adi gini, si Adi langsung nyenggol si Joko kan. Udahlah Joko, gak usah denger kata dia. Nanti kalau kita menang orang itu bisa bilang apa katanya gitu kan. Udahlah, main orang ini. Rupanya belum ada kesebelasan, belum ada 11 menit kan. Udah dibobol lah sama orang si Joko itu, gawangnya si Gino. Hebat kan. Makanya kok Gino gak sosok gaya kan. Menang si Joko boy. Nah makanya kalian tuh nggak boleh woy, gak boleh mandang dari kemampuan atau rasa kita lebih hebat, kita lebih kaya, Allah kau nggak bisa apa-apa gitu. Jangan, nggak boleh ya woy merendahkan orang lain. Oke? Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain, bukan manusia yang merendahkan orang lain. Jadi boy, babak pertama aman-aman aja kan. Menang lah si Joko ini, bisa masukkan sekali tah berapa kali lah ke gawangnya si Gino kan. Jadi babak kedua ini udah amburadul, nggak main bola lagi orang ini, begaduh, berkelahi di situ, berkelahi di lapangan situ. Si Ulan sama timnya si Gino yang cewek ada juga tuh begaduh, jambak-jambakan. Nah yang laki-lakinya tumbuk-tumbukan, hajar-hajaran. Pokoknya setiap satu lawan tuh orang itu adalah lawan begaduhnya kan. Udah si Gino nggak salah lagi sama Joko ya kan. Udahlah dipukulnya si Gino sama si Joko.
pokoknya tadi apa sampai si Gino tersungkur di tanah itu kan. Ya emang sih si Joko tuh, pas aku ceritain di video sebelumnya ini kan, si Joko itu emang udah kesel kali sama si Gino ini. Sampai hari itulah baru terpuaskan dia membalas Gino. Udah hanya datang polisi woi. Udahlah si Joko ini panik kan. Udah kapok lah ini kan. Dia langsung nyari si Ulan. Ditariknya Ulan, ayo Ulan lari Ulan. Dah lari kan, dibiarkanlah si Ulan lari duluan. Dia tuh udah tahu lah tuh, udah ketangkep lah gue ini pasti ya kan gitu kan. Udah si Joko ditangkep sama si bagian si Gino juga. Tapi si Gino ini nggak lama-lama ditahannya. Gino ditahan cuman sampai bapaknya datang. Dah habis itu dia pulang. Kalau si Joko ini ditahan. Nah ini itu kan sama ceritanya kayak yang kalau yang di dari jendela SMP itu, si Joko itu ditahan di penjara gara-gara dia itu mau nikah sama Ulan kan, ya kan? Dia mau nikah sama Ulan, makanya dia di penjara gara-gara ketahuan sama bapaknya. Jadi kalau ini tuh dia di penjara gara-gara main bola. Tapi emang kesalahan orang itu sih gitu kan. Emang orang itu sama-sama buat rusuh gitu guys. Ya sih, emang ada sedikit perbedaannya, tapi nggak apa-apa sih melenceng dari situ karena memang itu ingin membuat kita tuh jadi penasaran akan film itu. Oke guys, tunggu kelanjutan video selanjutnya di part 3 ya. Bye bye.